Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Santriwan santriwati yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah yang berkaitan dengan puasa, namun masih ada sedikit yang belum kita sampaikan, yaitu bab yang berkaitan dengan puasa yang dimakruhkan dan diharamkan. Yang pertama, yang dimakruhkan untuk menyendirikan pada khusus di bulan Rajab saja. Kemudian yang nomor dua, dimakruhkan untuk menyendirikan puasa pada hari Jumat saja. Anjuran Rasulullah yaitu sehari ditambah dengan sehari atau setelahnya. Jika dilakukan pada hari Jumat saja maka tidak diperbolehkan. Yang nomor tiga pun sama, menyendirikan puasa pada hari Sabtu saja, karena dikhawatirkan kita tasyabuh kepada orang-orang Yahudi, karena pada hari Sabtu adalah harinya orang Yahudi, hari rayanya orang Yahudi. Yang nomor empat, diharamkan puasa pada hari Syak atau yang dilakukan yaitu pada hari ke-30 penentuan bulan Ramadan. Yang nomor lima, yaitu haramnya puasa pada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Yang nomor enam, dimakruhkan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan puasa yaitu iktikaf. Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Iktikaf secara bahasa artinya mendiami dan menahan diri dari sesuatu. Secara istilah, berdiamnya seorang muslim mumayyiz atau yang sudah dibebankan syariat kepadanya di suatu masjid untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan hingga Allah wafatkan beliau. Kemudian dilanjutkan oleh para istrinya setelah beliau wafat. Adapun hukumnya yaitu sunnah, kecuali apabila dia telah mewajibkan kepada dirinya untuk beriktikaf. Misalnya adalah orang yang bernazar. Nazar secara hukum asalnya adalah haram, namun apabila dia sudah melakukannya, sudah menazarkan pada dirinya, maka wajib baginya untuk melaksanakannya. Yang berikutnya yaitu syarat-syarat iktikaf. Hendaknya yang orang iktikaf itu adalah orang yang muslim. Kalau ada orang non-muslim maka tidak diperbolehkan atau tidak ada syariat di dalamnya. Yang nomor dua yaitu niat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Niat kita iktikaf itu untuk apa? Apakah libtigha'i wajhillah, mengharapkan pahala dari Allah, atau hanya sekedar untuk menghilangkan penat karena sering dimarahin di rumah misalnya. Yang nomor tiga yaitu hendaknya iktikaf dilakukan di dalam masjid. Allah Ta'ala berfirman, wa antum mu'akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf
dalam masjid, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Hendaknya yang masjid yang digunakan adalah masjid yang dilakukan atau yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Yang nomor 5 yaitu suci dari hadas besar, misalnya yaitu haid, nifas, dan juga melakukan hubungan suami istri. Masa dan waktu itikaf. Kapan dilakukan itikaf itu? Berdiam diri di masjid atau itikaf di dalam masjid menurut jumhur para ulama atau mayoritas para ulama tidak ada batasan minimal atau tidak ada batasan tertentu dalam melakukannya. Namun lebih utama apabila dilakukan minimalnya atau seminim-minim mungkin 1 hari 1 malam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang berniat i'tikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka hendaknya dia sholat subuh pada hari ke-21-nya di masjid yang hendak ia i'tikaf di dalamnya. Kapan selesainya? Hingga terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, atau kalau di Indonesia ketika malam takbiran. Kemudian anjuran-anjuran i'tikaf yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, salat, membaca Al-Qur'an, taubat, istighfar, dan juga ibadah-ibadah lainnya, misalnya mengadakan kajian atau daurah di dalamnya atau menghatamkan Al-Qur'an di dalamnya. Maka kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kegiatan yang di dalamnya mengandung kebaikan, maka dianjurkan di dalamnya. Tidak digunakan untuk mainan gadget atau hanya sekedar untuk ngerumpi saja di dalam masjid. Adapun mudzakarah atau berdiskusi di dalam masjid yang membahas di dalamnya tentang ilmu agama, maka diperbolehkan. Kemudian, apa yang diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf? Orang yang beriktikaf boleh keluar dari masjid untuk melakukan hajat tertentu yang harus ia lakukan, misalnya yaitu makan dan juga minum. Apabila di dalam masjid tersebut atau di dalam tempat i'tikaf tersebut belum disiapkan perlengkapan untuk makan dan juga minum. Tapi kebanyakan untuk wilayah-wilayah sekitaran kita, apabila ingin melakukan i'tikaf maka sudah diperbolehkan masuk di dalamnya, dan juga sudah diberikan dan dipersilakan dan diberikan oleh pengelola masjid tersebut fasilitas-fasilitas, dan dipersilakan bagi kita untuk memiliki atau untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Termasuk di dalamnya adalah mencuci atau laundry. Kemudian pembatal-pembatal i'tikaf. Yang pertama yaitu keluar masjid untuk selain keperluan dengan sengaja, meskipun tidak lama, misalnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu hubungan intim suami istri sekalipun pada malam hari di bulan Ramadan. Namun ini adalah salah satu pembatal. Akan tetapi diperbolehkan bagi orang yang tidak i'tikaf di dalamnya, sebagaimana firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, wala tuwati'uhunna,
tidak boleh mencampuri ataupun menggauli istri-istri, sedangkan kamu dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Pembatal berikutnya yaitu hilangnya akal. Bisa disebabkan karena gila ataupun karena mabuk. Yang nomor 4, haid dan nifas, karena keduanya tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Yang nomor 5 yaitu murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Pembahasan seperti ini hendaknya kita seringkali murojaah, karena dikhawatirkan kita akan lupa ataupun kita akan mempelajari sesuatu yang baru. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan semoga dari pembelajaran yang sedikit ini kita bisa mengambil faedahnya. Dan jangan lupa untuk senantiasa murojaah dari pelajaran-pelajaran yang lalu dan persiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester. Sekian dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.